Shalom, saya Angriana Situmorang, NPM 205100179, Grup A4, Periode Akuntansi 2020. Di sini kita akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Topik pembahasan yang pertama pengertian dan ciri-ciri uang, yang kedua fungsi uang, yang ketiga sejarah uang, keempat bentuk-bentuk uang, kelima lembaga keuangan, 6. Proses penciptaan uang giral. 1. Pengertian uang. Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Dalam pengertian sederhananya, uang adalah alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik yang berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam. Ciri-ciri uang. 1. Jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mempunyai mutu yang sama. Keempat, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 5. Tahan lama. 6. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 2. Fungsi uang. Ada 4 fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar, artinya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi. 2. Sebagai satuan hitung atau unit of account, yang artinya uang dapat menentukan satuan ukur yang sama terhadap semua barang. 3. Sebagai penyimpanan nilai atau stock of account, yang artinya uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dari kekayaan. 4. Sebagai standar pembayaran pada masa yang akan datang atau standard of deferred payment, yang artinya uang dapat digunakan untuk pembayaran yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 3. Sejarah uang. 1. Masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam. 2. Masa barter. Kegiatan ini disebut barter atau in nature. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya yang diinginkan sebelum mengenal uang. 3. Sistem uang barang atau uang komoditas. Barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. 4. Masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk uang. 1. Uang komoditas. Uang dalam bentuk barang. Pada awalnya uang dapat berbentuk apa saja asalkan dapat diterima masyarakat secara umum. Kedua yaitu uang kartal. Uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral berupa uang kertas atau uang logam. Pada umumnya, uang kertas dan uang logam mempunyai nilai nominal atau nilai uang yang tercantum dalam uang tersebut yang lebih besar dari nilai intrinsiknya atau kandungan bahan baku uang. Yang ketiga yaitu uang giral atau uang bank. Uang yang diterbitkan oleh bank-bank umum berupa cek, rekening gir, surat hutang atau salary debt promise, surat deposito.
Dalam dunia nyata, jenis uang yang paling banyak beredar di pasar adalah uang giral, uang yang tidak bersifat liquid sempurna. Yang keempat yaitu real money, uang yang hampir bersifat liquid sempurna, misalnya kartu ATM, kartu kredit. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Lembaga keuangan yang umum terdapat dalam suatu negara adalah: 1. Bank sentral, yaitu lembaga keuangan yang memiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu bank umum atau komersial. Lembaga keuangan yang komersial dengan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank umum bisa dimiliki pemerintah, misalnya BNI, BRI, atau dimiliki swasta, misalnya BCA, Bank Mandiri, Bank Niaga. Yang ketiga yaitu keuangan lainnya seperti bursa saham, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sementara bank umum jumlahnya adalah banyak. Yang kedua, bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan bank umum kebanyakan dimiliki oleh swasta. Ketiga, tujuan bank sentral bukan laba tetapi mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya, sedangkan tujuan bank umum adalah laba maksimum. Yang keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum menciptakan uang giral atau uang bank. Proses penciptaan uang giral dalam teori, satu rasio cadangan yang ditetapkan bank sentral sama dengan 20%. Yang kedua, bank umum mampu meminjamkan seluruh kelebihan cadangannya. 3. Transaksi dilakukan dengan menggunakan cek seluruh tabungan yang disimpan. Keempat, seluruh tabungannya yang disimpan dalam bank umum adalah jenis tabungan giral. Yang kelima, tabungan pemula yang masuk dalam bank umum adalah 100 miliar. Dalam praktek, total tabungan giral yang diciptakan oleh seluruh bank-bank umum dalam satu perekonomian adalah lebih besar daripada sebagian dijelaskan dalam teori. 1. Adanya kebocoran uang tunai. Kedua, keinginan bank umum untuk memegang cadangan yang lebih besar. Ketiga, kurangnya peminjaman. Sampai sini penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Shalom.